something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Jengkelin. Dan kita mau ngebahas tentang bara cinta yang kurasa, tapi dia diam saja. Ada apa kira-kira dan mengapa ya? Jadi ini kamunya yang udah, padahal kamunya tuh udah yang kayak bucin banget, mungkin udah kayak cinta, udah di dada tuh udah kayak terbakar, udah kayak membara gitu ya, tapi ternyata dianya tuh anteng-anteng aja gitu ya. Nggak mendekat, even mungkin kayak nggak menunjukkan satu tanda-tanda, kayak anteng aja, kayak patung gitulah ya. Kenapa? Apa sebabnya? Apa yang sesungguhnya dia rasakan? Apakah dia sudah tidak cinta lagi? Atau apakah mungkin dia ada yang lain? Atau apa yang terjadi dalam hidupnya? Atau mungkin dia menutupinya dengan suatu maksud atau suatu kebaikan? I don't know ya. Kita coba lihat sama-sama. Dan ini sifatnya adalah general reading ya sayangku, karena ada banyak energi di sini. Ini semuanya ada all zodiac ya. Bunda cuma ambil energi yang kolektif aja, yang paling dominan saja di sini ya, oke. So be wise and be smart ya. Jadilah pintar dalam mengkritisi hal ini. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas, aku ambil energi bulan, aku ambil energi matahari, aku ambil energi semesta. Oke, aku mau kirimkan energi cinta buat kamu yang sudah memberikan energi positif buat channel ini ya. Buat kamu, siapapun yang mungkin secara kebetulan atau memang sengaja yang sudah setia gitu nonton video ini, dan kamu sedang mengalami kekusutan cinta, kamu merasa kosong, kamu merasa hampa di dalam hati kamu merasakan ada satu sakit perih di dalam hati kamu saat ini. Kiranya energi cinta memenuhi hatimu sehingga kepada kamu diberikan satu kelegaan dari semesta. Oke, terima. Oke ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung atau terkoneksi. Well, bara cinta yang kurasa, namun dia diam saja. I see. Oh, keambil dua ya. Wow. 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 Apa sih Bunda? Wow. Oh, lah ini pesannya dalam. Kebetulan jatuh dua. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. I see. Yeah. Ini saya akan simpan nanti ya untuk terakhir. Ada dua. Time, you are trying too hard, give it time. Saya akan simpan. Saya akan buka terakhir aja, biar penasaran. Biar penisirin ya, oke? Tapi yang jelas memang di sini aromanya aroma kesedihan ya. Mungkin kamu yang kebetulan sedang kena gitu masalah yang serupa seperti ini, memang lagi nangis-nangis. Malam-malam lagi mewek-mewek, nggak bisa bobo, gelisah, bingung, pusing gitu, mau ngapain, bingung gitu ya. Rasanya kayak di dada tuh kayak ada yang mau meledak, tapi nggak tahu gitu mesti bagaimana, mesti lari kemana gitu ya. Oke. Dia. Seven of Pentacles, dia ya. Justice reverse. The Wheel of Fortune. The Fool reverse.
Dan di sini ada Knight of Wands reverse, oke. Queen of Wands, bottom of deck. Oke, I see. Ini buat kamu yang dealing dengan Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Sagittarius, Aries, Leo, ya. Ini buat kamu yang dealing dengan 9 zodiak ini ya. Kalau misalnya zodiak si dia tidak di sini, ya nggak apa-apa, kamu tetap boleh menyimaknya karena siapa tahu resonate gitu ya. Karena kadang-kadang zodiak-zodiak ini sifatnya hanya energi saja. Dan untuk inisial dia yang dealing dengan kamu di sini ada inisial Q, Quebec, G, Gajah, B, Bravo, Z, Zulu, I, India, C, Cicak, K, Kilo, M, Mama, D, Delta, lalu E, Eko, H, Hotel, O, Oscar, Y, Yankee, ya. Ini bisa nama panggilan, nama kesayangan, ataupun nama lengkap ya. Ini dengan inisial ini, kamu yang dealing dengan mereka. Di sini saya bisa melihat ada kekecewaan ya. Dia kecewa terhadap kamu, entah karena apa. Saya lihat ini dia kecewa karena kamu menuduh ada satu prasangka ya. Artinya kamu menuduh dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan, ya. Jadi itu cukup melukai hatinya, sehingga dia kayak semacam ngeblok kamu tuh benar-benar udah kayak kamu tuh udah kayak di blacklist gitu sama dia. Jadinya dia tenang-tenang aja gitu dan terjadi perubahan sikap ya. Jadi ini bukan serta-merta dari awal. Bukan dari awal dia itu diam-diam atau cuek sama kamu, bukan. Tapi ya setelah kemudian dekat, mungkin kalian menjalani satu momen atau satu hubungan relationship terlebih dahulu dan kemudian ternyata di tengah-tengah sikapnya berubah dan kamu yang cinta setengah mati gitu sama dia, dianya tuh tenang-tenang cool aja ya, even mungkin no respon sama sekali ya, datar aja ketika misalnya membalas kamu, terus kemudian ketika berinteraksi dengan kamu dia datar ya, karena ada perubahan sikap di sini ya. Saya lihat ini adalah perubahan sikap ya. Perubahan sikap dan dia tidak ingin buru-buru maksudnya dia tidak ingin buru-buru untuk dekat kepada kamu karena dia sudah membuat satu penilaian yang dia rasa itu buruk gitu ya terhadap kamu. Ada satu penilaian yang dia rasa itu dia kecewa lah di sini ya. Dia cukup kecewa dan dia kehilangan kepercayaan terhadap kamu. Namun di sini saya juga melihat satu yang aneh nih. Karena dia kecewa tapi ternyata dirinya sendiri itu tidak bisa kamu percaya sebetulnya. Dia adalah seseorang yang sebetulnya juga dianya sendiri itu juga tidak bisa dipercaya. Jadi dianya tidak bisa dipercaya, tapi ketika ini sepertinya kayak bercermin ya. Artinya gini, dia punya satu karakter tertentu ya. Karakter ini tadi yang tidak bisa dipercaya. Karakter yang agak kayak seenak sendiri. Terus kemudian ketika ketemu dengan kamu, kepentok dengan kamu, itu dia kecewa dan dia tersinggung. Aneh kan gitu. Yaitu namanya bercermin. Dia bercermin tapi dia tidak bisa melihat sosok dirinya atau kelemahan dirinya itu ada di kamu. Ya. Sebetulnya itu dia kayak semacam kayak kayak semacam disentil gitu sama semesta. Ini loh kamu punya sifat ini. Dan nyentilnya itu lewat kamu semesta caranya. Dan ketika kamu memperagakan sesuatu yang kebetulan itu ada di dalam diri dia, terjadilah blockage di sini ya. Dia menolaknya dan dia membentuknya dalam bentuk kekecewaan, bentuknya dalam bentuk penolakan gitu. Dan akhirnya dia membuat dia kayak semacam menjauhi kamu, ya, membuat dia jaga jarak sama kamu. Padahal sebetulnya itu ada di dalam dirinya sendiri ya.
Jadi ketika dia tidak mempercayai kamu, sebetulnya dia itu juga satu sosok yang tidak bisa dipercayai, ya. Ada di dalam diri dia sendiri. Ya, anehnya ya begitu gitu. Anehnya seperti itu gitu. Dan saya coba gali ya, apalagi gitu. Ada apa lagi di dalam diri dia? Oke. Bara cinta yang kurasa, namun dia diam saja. Ada apa? Mengapa? Mhm. Oh. Ya, I see. Sebetulnya dia itu adalah seseorang yang menyukai tantangan ya. Wah, saya mulai bisa melihat ya. Oke. Jadi sebetulnya begini, dia adalah seseorang yang sebetulnya menyukai tantangan. Dia adalah seorang pemburu gitu ya. Menyukai tantangan lah pokoknya ya. Tapi dia punya satu apa ya? Punya satu ketakutan untuk ditinggalkan ya. Ini dalam masa kecilnya, ini pasti ada trauma-trauma. Mungkin pada masa kecil dia ditinggalkan oleh ayah atau dia ditinggalkan oleh ibunya. Jadi ada perasaan seperti itu, atau bisa juga pada saat dia di dalam kandungan itu pernah sempat mau digugurkan, ya. Atau ada apa? Yang jelas ini dia seperti itu karena terbentuk dari event bahkan sejak dia belum lahir ya. Ada satu kayak ada semacam satu memori atau satu apa ya. Dan itu kebawa sampai sekarang dan itu membentuk perilaku tanpa dia itu sadar sebetulnya. Jadi ada kayak semacam ketakutan untuk ditelantarkan, ketakutan untuk ditinggalkan itu ada pada dia ya. Sehingga itu keluarnya atau responnya ini adalah sebetulnya masalah psikologis ya. Sehingga responnya adalah dia selalu mengejar kayak semacam hunting ya, kayak semacam dia menyukai mainan-mainan gitu loh. Mainan-mainan dan kebetulan lawan jenis itu sama dia tuh dianggap kayak semacam itu gitu, dianggap kayak semacam target. Terus kemudian ketika sudah didapatkan, and then ya udah dia kayak ngebiarin gitu aja. Aku jadi ingat kucing aku. Kucing aku ya. Kucing aku tuh kalau ngelihat cicak, ya nggak apa-apa ya, analoginya pakai kucing ya. Kucing aku tuh kalau misalnya ngelihat cicak ya, dia tuh udah getol banget ngeburu cicak itu lari kemana tuh pokoknya dia kejar. Nah begitu cicak itu ketangkep, iya dong cuma dimain-mainin doang, enggak dimakan. Dimain-mainin sampai cicaknya tuh trauma, sampai cicaknya tuh ekornya lepas, even sampai ada cicaknya tuh yang mati ya. Dan ketika udah dapet, udah gimana, udah ditinggalin, enggak dimakan. Nah seperti itulah analoginya orang ini ya. Orang ini tuh seperti itu. Dia ngejar, tapi terus kemudian karena ada isu takut ditinggalkan, akhirnya ya udah dia ninggalin gitu. Maksudnya dia daripada gue ditinggalin, ya udah mending gue lepasin aja gitu. Gue biarin aja si target ini atau kamunya gitu ya. Seperti itu ya. Dan banyak ya, kompleks. Kondisi-kondisi jiwanya ini kompleks ya. Karena ini juga ada dan kemudian outcome-nya atau penampilannya di luar itu tadi ya. Dia tidak bisa dipercaya. Dan ketika dia menemukan seseorang yang mungkin dia menemukan kamu yang kebetulan dia kayak seperti berkaca, tapi dia denial, nggak bisa, nggak mau ngaca.
dia kecewa dan dia kayak semacam malah justru dia ngeblok padahal itu sebetulnya dirinya sendiri tuh seperti itu gitu ya. Ya jelas gitu. Di sini ada kompetisi gitu ya. Jadi dia semakin tertantang tuh semakin semakin senang ya. Dan di sini ada the other woman. Kalau misalnya kamu laki-laki, ya berarti ini the other apa ya? Kalau misalnya kamu laki-laki berarti ada the other man gitu ya. Ini genderless ya. Ini bisa siapa aja gitu. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Ya, hubungan yang seperti ini sebetulnya akan membawa kamu kepada next fase. Ya karena memang ya kita itu sebetulnya even termasuk di dalam hubungan belajar tentang yang namanya hubungan itu bagaimana ya. Dan kenapa kamu bisa terlibat dalam satu relationship yang seperti ini? Karena memang di dalam inner child kamu itu sebetulnya ada kemiripan sama dia ya. Pasti ada sedikit lah. Misalnya muntah mungkin kamu sama-sama melihat satu keluarga yang broken home. Atau mungkin kamunya sendiri dulu pernah juga mau digugurkan atau gimana. Atau kamu sendiri waktu kecil kamu pernah melihat gitu, pernah trauma melihat orang tua bertengkar. Biasanya itu ada dan ketika kamu bertemu dengan orang ini, itu semesta sebetulnya menyuruh kamu menyampaikan pesan kepada kamu untuk sembuhin dong inner child kamu. Inner child kamu tuh ada satu penyakit ini loh, ada satu trauma ini loh. Sembuhin dong dan hal yang sama itu juga dia ya. Jadi kalian itu sebetulnya kayak bercermin ya. Bercermin. Ya, dia pun disuruh oleh semesta untuk melihat inner child-nya yang sakit. Begitu pula kamu ya. Semesta itu menyampaikan pesan kepada kamu juga untuk menyembuhkan inner child kamu. Dan saya mau buka kartu di sini ya. Ya, emosi itu memang diperlukan dan emosi itu memang alamiah yang namanya sedih, marah, kecewa. Ya itu memang satu aliran kehidupan dan itu wajar, itu alamiah. Namun di sini ya, emosi yang kamu rasakan itu adalah satu persepsi dan itu bisa menghalangi kayak pandangan kamu ya. Ibaratnya kayak air tuh keruh gitu loh. Emosi itu ya udah itu kotoran-kotorannya itu. Sehingga kamu tidak bisa melihat yang ada di dalam air itu dengan jelas ya. Emosi-emosi yang terjadi. So buat kamu yang sedang mengalami hal ini, memang belajar untuk tenang. Let go. Let go, let go, let go. Bolak-balik ya, let go. Ya wis. Ya wis lah. Ya sudahlah, ya udahlah gitu ya. Ya udah. Yang pergi ya udah gitu ya. Ini dia yang kebetulan memang tenang-tenang aja dalam hidup kamu tuh seperti itu ya. Ya sudah, nggak usah memaksakan diri untuk dia itu melakukan satu tindakan yang kamu inginkan. Dan ini di sini ada satu pesan yang kedua dan kebetulan tadi keambil ya. Time. Kamu terlalu ngoyo sayang. Ya. You are trying too hard. Kamu tuh terlalu ngoyo, kamu terlalu ngebet, kamu terlalu keras gitu loh. Maksudnya terlalu keras dalam mengupayakan ini semuanya. Kamu nggak ngerti deh, kamu tuh mungkin udah korban banyak banget ya. Itu ngoyo namanya ya. Udah ngasih ini, udah nurutin ini itu semua tuh udah kamu kasih gitu loh. Itu namanya ngoyo sayang. You are trying too hard. So stop trying too hard. Berhentilah terlalu ngoyo. Give it time. Berikan waktu. Tenang, sabar ya. Tenang and sabar. Gimana caranya tenang, Bunda? Ya, caranya tenang yo, sudahlah gitu loh. Semeleh itu pasrah, ikhlas. Ya udah semesta aku nurut. Ya Tuhan aku nurut. Ya Allah gitu. Ya Allah Gusti kula manut ya. Ya Tuhan aku nurut. Aku ngikut gitu ya. Bahasa Jermannya kira-kira seperti itu ya. So, buat kamu yang kebetulan sedang mengalami ini ya. Kamunya udah berkobar-kobar, tapi ternyata dianya tuh tenang-tenang aja, kayak seolah-olah nggak ada perasaan, nggak ada apa-apa. Ini pesan semesta buat kamu ya. Dan pengen tahu dong gitu, yang apa sih sebenarnya yang dia rasakan tuh apa gitu ya. Apa mungkin pesannya kepada kamu? Apa sebetulnya masih ada nggak sih rasa sayang atau gimana ya? Pesan. Isi hatinya dia saat ini. Isi hatinya dia saat ini.
isi hatinya saat ini. Oke. Oke. Dia berkata bahwa kita sebenarnya sudah selesai gitu, tapi dia apa ya, dia menyukai memori ketika pertama kali ketemu dengan kamu, ya. Ketika pertama kali ketemu dengan kamu, itu dia menganggap kamu itu seseorang yang baik, baik banget. Tapi saat ini memang ya udah kayak hambar, kayak nggak ada rasa gitu di dalam dirinya ya. Dia merasa hambar dan dia berkata, udah deh kamu nggak usah menginginkanku. I don't need to be desired. Itu maksudnya adalah aku tuh nggak butuh kok untuk kamu ingini, atau aku tuh nggak butuh untuk kamu tuh sayang sama aku nggak butuh untuk kamu tuh cinta sama aku. That's why kenapa dia tuh kayak tenang-tenang aja, kayak dingin-dingin aja gitu ya. Dingin-dingin aja ya. Itulah yang terjadi di dalam dirinya saat ini ya. Tapi apakah dia pernah menyukai kamu? Iya, pernah ya. Awal-awal dia pernah, makanya karena itu dia sempat merasa kecewa sama kamu. Karena memang awal-awal tuh dia suka ya. Dia suka, tapi ya begitulah ya, ketika dia kecentok terus kemudian terjadi blockage, atau blockage itu kayak apa ya, ya udah kayak tiba-tiba nutup gitu loh, tiba-tiba nutup gitu hatinya ya. Secepat itu perasaannya berubah, iya memang cepet gitu, udah langsung klik-klik, udah langsung berubah, dan dia udah langsung, udah deh gue nggak butuh dicintai, udah deh gue nggak butuh untuk diinginkan. Jadi perasaannya udah langsung cepat berbalik. Yang namanya perasaan itu memang tidak kekal dan tidak abadi. Ya, bisa gitu. Dengan faktor-faktor kebetulan memang yang namanya perasaan itu sangat rapuh ya. Tergantung dari faktor-faktor di luar ya. Yang membuat kuat sebetulnya adalah komitmen. Jadi perasaan memang seperti itu. Oke, buat kamu yang merasa resonate dengan readingan ini, silahkan beri feedback di kolom komentar ya. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku, dan setiap reading dengan Bunda sifatnya adalah interaktif, boleh curhat, boleh banget ya. Dan setiap readingan selalu Bunda sertai dengan solusi, amalan, teknik, atau apapun yang membantu klien ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk melakukan personal reading, nyalakan loncengnya. Bunda sering banget live ya, jadi biar nggak ketinggalan. Oke sayangku. Kesayangan, buat siapapun kamu yang sudah mengalami ini, aku berdoa supaya tenang ya, oke? Sing tenang. Yang tenang ya sayangku, oke tenang, oke? Belajar untuk tenang, tarik nafas. Oke, tahan selama 5 tahun. Aduh Bunda bercanda aja. Tarik nafas ya, gitu aja terus. Pokoknya tiap kali merasa panik, tarik nafas. Tiap panik merasa tarik nafas, oke? Oke kesayangan, I love you, bye-bye.